Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan mikrobiologi. Mikrobiologi terbagi atas dua kata. Yang pertama, mikros, yang artinya kecil, logos yang artinya ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa atau harus menggunakan alat khusus seperti mikroskop. Mikrobiologi meliputi berbagai disiplin ilmu seperti bakteriologi, virologi atau tentang virus, mikologi tentang jamur, imunologi tentang imun atau daya tahan tubuh, parasitologi, dan yang terakhir itu parasitologi, di mana makhluk kecil tersebut dinamakan sebagai mikroorganisme. Mikroorganisme ini ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Di mana yang merugikan yakni menimbulkan penyakit pada manusia seperti penyakit TBC atau yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dan yang menguntungkan yaitu yang bersifat flora normal, yang dimana keberadaannya dalam tubuh biasa dan tidak menimbulkan penyakit. Bahkan ada beberapa yang memiliki manfaat, contohnya bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan dalam usus. Dalam mikrobiologi ini dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi dan dicari jalan bagaimana cara pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasannya. Sebagai contoh, ditemukan antibiotik kemoterapi untuk memerangi kuman-kuman penyakit infeksi. Kenyataannya, kuman tersebut mampu menimbulkan infeksi yang ditemukannya jenis-jenis kuman baru, sifat-sifat yang baru yang membuktikan bahwa kuman-kuman tersebut mampu mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya. Penyakit infeksi sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Orang-orang purba menganggap bahwa penyakit infeksi merupakan suatu kutukan dari dewa atas dosa-dosa manusia sehingga untuk menyembuhkan penyakit tersebut dilakukan pengorbanan. Kemudian muncul Hippocrates, yaitu seorang filsuf, di mana penyebab infeksi tersebut ada dua faktor. Yang pertama, faktor intrinsik, yaitu dalam tubuh penderita. Yang kedua, faktor ekstrinsik, yaitu di luar tubuh penderita, yaitu yang berhubungan dengan udara, karena suatu hal yang tidak diketahui berubah menjadi buruk. Selanjutnya, muncul teori generatio spontanea yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat timbul dari benda-benda mati. Teori ini tidak bertahan lama karena adanya penemuan-penemuan baru, seperti Anthony van Leeuwenhoek yang melihat makhluk-makhluk kecil dalam berbagai cairan dengan menggunakan mikroskop. Makhluk-makhluk kecil ini yang sekarang kita lihat, yang kita kenal sebagai kuman. Kemudian Louis Pasteur 1860 memanfaatkan penemuan mikroskop seperti Anthony van Leeuwenhoek untuk membuktikan ketidakbenaran teori generatio spontanea. Pasteur memanaskan kaldu di dalam suatu labu balon terbuka dengan tujuan mematikan jasad-jasad yang terdapat di dalamnya. Ternyata setelah didiamkan selama beberapa waktu, kaldu tersebut menjadi keruh. Percobaan Pasteur selanjutnya mirip dengan percobaan pertama. Kaldu ini dipanaskan di dalam labu balon berleher panjang yang bagian tengahnya berbentuk huruf O yang terisi cairan, sehingga udara luar tidak dapat berhubungan dengan kaldu yang terdapat di dalam labu. Terbukti bahwa kaldu dalam labu tetap jernih, tetapi akan menjadi keruh
apabila cairan di dalam leher U tadi dibuang yang memungkinkan udara luar langsung masuk ke dalam labu. Kesimpulannya yaitu bahwa kekeruan kaldu tersebut terjadi akibat pertumbuhan mikroba yang terdapat di dalam udara. Mikroba-mikroba dalam udara inilah yang menjadi penyebab pembusukan sampah, makanan, dan minuman. Ia mengatakan bahwa mikroba-mikroba ini mungkin membahayakan manusia. Teori Pasteur ini dibuktikan oleh Lister, ahli bedah. Lister melakukan tindakan-tindakan aseptik pada waktu pembedahan dengan mempergunakan disinfektan yang dapat mematikan mikroba-mikroba yang terdapat di dalam udara. Dengan tindakan Lister ini, angka kematian karena infeksi sudah operasi ternyata sangat menurun. Bersamaan waktunya dengan Pasteur, seorang dokter Jerman Robert Koch pada tahun 1876 mengadakan penelitian terhadap kuman-kuman antraks yang menyerang ternak. Dalam penelitian tersebut, Koch berhasil mengasingkan kuman antraks dalam bentuk biakan murni, pur atau disebut dengan pur culture, dengan mempergunakan perbenihan kuman atau medium. Koch membuktikan bahwa kuman-kuman yang diasingkan ini mampu menimbulkan penyakit yang sama bila dimasukkan dalam binatang percobaan yang peka. Adapun contohnya yaitu sebagai gambar tersebut. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, Koch memformulasikan kriteria mengenai kuman-kuman yang kita kenal sebagai postulat Koch, yaitu yang pertama, kuman harus selalu dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit, tetapi tidak dalam binatang yang sehat. Yang kedua, kuman tersebut harus diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi. Yang ketiga, biakan murni kuman tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Yang keempat, kuman tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan tadi. Pada tahun 1900, semua kuman penyebab pelbagai penyakit penting telah dapat diketahui seperti Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheria, Salmonella typhosa, Neisseria gonorrhea, Shigella dysenteria, Treponema pallidum, dan lain-lainnya. Penemuan antibiotik ini, penisilin, oleh Alexander Fleming tahun 1929 yang hasilnya sangat menakjubkan dalam pengobatan, yaitu dalam pengobatan kemoterapi, terapi dengan zat-zat kimia. Terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan teman-teman. Terima kasih semua.